Pernahkah kita mengalami kesendirian, saudara? Mungkin saudara ada di tempat yang ramai, tetapi saudara merasa sendiri. Mungkin saudara punya harta yang banyak, tetapi saudara merasa kesunyian dan kesepian. Saudara mengapa? Karena saudara ditinggalkan oleh Tuhan. Saudara jauh dari Tuhan. Orang yang jauh dari Tuhan, pasti dia akan merasa sendiri, saudara-saudara. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Kristus. Pagi ini kita akan berbicara, membahas tentang seruan keempat Tuhan Yesus yang berkata, Eli, Eli, lama sabatani. Bapakku, Bapakku, mengapa kau meninggalkan aku? Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, kita berdoa. Bapa di surga, kiranya damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal, itulah melihat hati dan pikiran kami dalam Kristus Yesus. Haleluya, amin. Saudara, seruan ini di kayu salib sudah disampaikan Tuhan Yesus ketika dia mengakhiri hidupnya, hampir mengakhiri hidupnya, saudara. Mari kita melihat itu di Matius pasal 27 ayat 45 sampai ayat 49. Demikian firman Tuhan. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berseru Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabatani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segera datang seorang dari mereka yang mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tapi orang-orang yang berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, mulai dari jam 12 sampai jam 3 sore Yesus tergantung di kayu salib, saudara. Dan jam 3, kira-kira jam 3, dia berseru dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabatani. Bapakku, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus sendiri di kayu salib itu, dia ditinggalkan oleh seluruh murid-muridnya, dia ditinggalkan oleh orang tuanya, bahkan dia ditinggalkan oleh Bapa di surga. Dia sendiri di kayu salib, saudara-saudaraku. Pernahkah kita mengalami kesendirian, saudara? Hari ini saya akan beri satu tema namanya kesendirian. Mungkin saudara ada di tempat yang ramai, tetapi saudara merasa sendiri. Mungkin saudara punya harta yang banyak, tetapi saudara merasa kesunyian dan kesepian. Saudara mengapa? Karena saudara ditinggalkan oleh Tuhan. Saudara jauh dari Tuhan. Orang yang jauh dari Tuhan, pasti dia akan merasa sendiri, saudara-saudara. Daud pernah alami itu. Dia berkata dalam Mazmur pasal 22, dikatakan begini, ayat 1 sampai 3. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Rusa di Kala Fajar, Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Saudara-saudara, Daud pernah mengalami kesendirian. Meskipun dia, saudaraku, seorang raja, punya istana, punya semuanya, tetapi dia pernah sendiri, saudara. Dia merasa kesepian dan kesunyian. Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kenapa, saudara? Karena dosa yang dilakukan oleh Daud. Dia berdosa dengan Batseba, saudara. Saat itu dia ditinggalkan oleh Tuhan. Maka dia berdoa, saudaraku, di ayat yang lain dikatakan begini, Tuhan, jangan aku buang dari hadirat-Mu, jangan ambil roh-Mu daripadaku. Karena saudara, kalau saya jauh dari Tuhan, apalah artinya semua istana ini? Dan dikatakan hatiku tidak pernah tenang. Dengar baik-baik, saudara. Ketika saudara sendiri, saudara akan merasa tidak tenang. Oleh karena itu, saudara, Yesus berseru di kayu salib, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sebenarnya, saudara, kita yang berdosa ini yang seharusnya berseru seperti itu. Tapi seruan itu telah diambil alih oleh Tuhan Yesus di kayu salib, saudara. Dia berkata, Bapakku, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, dengarkanlah baik-baik. Seruan kita seperti itu telah diambil oleh Tuhan Yesus Kristus. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi jangan lagi merasa sendiri, saudara. Kenapa Yesus berseru seperti itu, saudara? Karena dosa telah ditimpahkan kepada Tuhan Yesus. Yesus menjadi pengganti manusia berdosa. Yesus menjadi penanggung dosa manusia, saudara.
Oleh karena itu Bapa di surga, saudara, menutup matanya melihat anaknya ditimpakan seluruh dosa manusia ini, saudara. Dia tanggung itu semua di kayu salib. Bapak Ibu saudara kasih Kristus, dengarkanlah baik-baik saudara-saudara. Oleh karena itu kita tidak perlu lagi berseru seperti itu, karena seruan itu telah diambil alih oleh Tuhan. Kita perlu bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus, karena seruan seperti itu telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Bapak Ibu saudara Tuhan Kristus, dengarkanlah baik-baik. Kalau kita sudah bisa menangkap ini, apa yang kita ingat, apa yang mau kita lakukan, ingatlah pertama bahwa kita tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Saudara, kita tidak pernah dibiarkan oleh Tuhan. Meskipun manusia bisa meninggalkan kita, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita bisa meninggalkan kita, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dalam Ibrani pasal 13 dikatakan begini, ayat 5 dan 6 dikatakan bahwa sekali-sekali aku tidak pernah meninggalkan engkau, aku tidak pernah membiarkan engkau. Tuhan adalah penolongku. Tuhan tidak pernah meninggalkan sedetik juga pun. Kata Yesus pada murid-muridnya, aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Aku menyertai engkau. Perhatikan kata menyertai. I am with you. Aku ada bersama engkau. Kemanapun engkau pergi, saudara, kemanapun engkau melangkah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yang kedua, saudara, kalau kita sudah memahami bahwa seruan kita, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu berarti memberikan kekuatan bagi kita. Kita tidak perlu lagi bertanya, mengapa Tuhan? Bukankah sebagai manusia kita sering bertanya, mengapa ini terjadi Tuhan? Mengapa tekanan ini? Mengapa ku alami ini? Saudara, kalau kita terus bertanya, mengapa, maka jawaban tidak akan mungkin kita temui, saudara. Karena Yesus sudah menjawab itu di kayu salib. Oleh karena itu, yang kita lakukan adalah kita berserah pada Tuhan. Tuhan, inilah hidup. Tuhan, inilah aku. Peliharalah aku Tuhan. Pakailah hidup. Jangan lagi bertanya, mengapa. Tetapi saudara, berserahlah pada Tuhan. Kata Tuhan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadaku, maka aku akan memelihara engkau. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak, saudara. Dalam Mazmur 37 dikatakan, serahkanlah hidup kepada Tuhan. Jangan lagi bertanya seperti pertanyaan pokok. Tuhan, mengapa zaman dahulu lebih baik daripada zaman sekarang? Seperti pertanyaan Nabi Asaf, Tuhan, mengapa orang yang tidak mengenal Tuhan hidupnya gemuk dan segar, hidupnya berlimpah, tetapi aku yang ada dalam Tuhan, mengapa aku alami seperti ini? Tetapi ketika dia masuk dalam hadirat Tuhan, dia menyadari bahwa orang-orang tidak mengenal Tuhan ada di tempat yang licin, tetapi orang yang ada dalam hadirat Tuhan, orang yang percaya pada Tuhan Yesus, saudara, hidupnya akan terus dipimpin oleh Tuhan dalam setiap langkah-langkah hidupnya. Bapak Ibu, saya mau simpulkan pada kita, dengar baik-baik. Yesus dijadikan berdosa, maka ketika dia ditimpakan dosa kepada Yesus, dia berseru, Bapakku, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dengar, orang yang hidup di dalam dosa akan selalu bertanya, mengapa Tuhan meninggalkan aku? Oleh karena itu datanglah pada Tuhan Yesus, minta ampun pada Tuhan, supaya seruan seperti itu tidak lagi kita lakukan, saudara. Tapi kita berkata, Tuhan, aku bersyukur kepadamu, aku berserah kepadamu, Tuhan yang pelihara hidupku. Tuhan Yesus memberkati kita. Puji Tuhan, haleluya, amin.